Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Penuhilah ciptaan-Mu dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, menyambut orang lain adalah cara kita untuk berbagi kasih yang telah kita terima dari Allah. Yesus Kristus selama hidupnya dan karyanya di dalam dunia ini, ia menyambut setiap orang yang dijumpainya. Yesus mendengarkan keluh kesah mereka, Yesus menolong mereka, Yesus mau disentuh oleh mereka tanpa pernah khawatir bahwa mereka punya penyakit, mereka kotor, mereka penuh dengan luka dan borok dan lain-lain. Semua itu karena kepedulian Yesus yang mau menyatakan kasih Allah kepada banyak orang. Saudara-saudari, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu semata-mata karena belas kasihannya kepada orang-orang tersebut. Ia melihat banyak orang yang lapar, ia melihat ada banyak orang yang seperti domba tanpa gembala. Mereka terlantar. Sehingga pada saat itu Yesus mau memelihara jiwa mereka, Yesus mau untuk memelihara iman mereka, Yesus mau memelihara mereka yang terlantar ini. Tetapi kondisi mereka waktu itu adalah mereka lapar, sehingga mereka perlu untuk diberi makan. Mereka perlu untuk dibuat kenyang. Orang lapar, ketika kita bicara tentang firman Tuhan, maka tidak akan masuk karena mereka lapar. Jadi orang yang lapar perlu diberi makan. Kita tahu apa kebutuhan mereka. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan.
Kalau dalam kondisi lapar lalu Yesus memberitakan firman Tuhan, maka mungkin gak akan masuk. Karena yang mereka pikirkan adalah saya lapar. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka yang lapar diberi makan, mereka yang haus diberi air. Yesus melakukan semua hal itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka yang sakit dihiburkan, mereka yang terpenjara kemudian dibebaskan. Saudara-saudari, saat ini Yesus mengajak kita untuk menjadi rekan-rekan sekerjanya. Hal kecil apapun dapat kita lakukan atau kita bagikan untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Kita tidak perlu harus memberi makan 5.000 orang seperti Yesus, tapi kita perlu mengenal dan memahami apa kebutuhan sesama kita, sehingga kita bisa memberi perhatian kita berdasarkan kebutuhan mereka. Hal kecil seperti senyuman, seperti dukungan, seperti telepon dari kita kepada mereka yang kesepian, terutama pada masa pandemi COVID ini, penghiburan bagi mereka yang sakit. Kita bisa membuat sesama kita merasakan kehangatan, merasakan disambut oleh kasih Allah. Berbagi dengan mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, atau kita berbagi dengan mereka yang mungkin membutuhkan kuota internet untuk sekolah online, untuk kerja online, dan lain-lain. Saat itulah kita memberikan kelegaan, kita menyambut sesama kita. Jika kita menyerahkan kepada Yesus sekecil apapun tindakan kita kepada sesama, Dia akan menggunakannya secara luar biasa. Sebagaimana 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepada Yesus dipakai dengan luar biasa untuk memberi makan 5.000 orang. Demikian juga tindakan kecil dan sederhana yang kita berikan itu juga bisa dipakai oleh Tuhan kita untuk memberi dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan menyertai kita. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Mari berdoa. Yesus Kristus, kami rindu menyambut saudara-saudari yang ada di sekeliling kami, khususnya mereka yang sedang bergumul dan berjuang dalam kehidupan mereka. Seringkali kami merasa tak mampu menghadapi penderitaan orang-orang di sekitar kami. Namun Engkau menguatkan kami, sebab Engkau sudah bersama mereka, menerima mereka dalam kasih-Mu. Engkau menjadi teladan bagi kami. Tolonglah kami agar kami bergaul dan mengasihi sesama apapun latar belakang mereka. Semoga berkat-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.